Oke, berikut saya akan menunjukkan bagaimana cara memindahkan VM instance dari region yang sebelumnya saya punya ke region Jakarta. Oke, pertama masuk ke menu navigasi, kemudian masuk ke Compute Engine. Setelah itu pilih yang Instance VM. Oke, kita tunggu sampai ke load page-nya. Nah, ini adalah page Instance VM. Nah, sebelumnya saya sudah punya ya web server yang saya buat uh, menggunakan region US, Central 1A. Nah, ini pertama akan saya hentikan terlebih dahulu. Jadi syaratnya itu harus di stop terlebih dahulu. Oke, pertama kita klik yang hentikan. Nah, ini boleh ditik atau enggak ya. Kemudian kita pilih hentikan. Nah, jadi VM instance ini harus di stop terlebih dahulu sebelum kita memindahkan regionnya ke region Jakarta. Oke, kita tunggu sampai proses stop VM-nya ini selesai. Tergantung daripada ukuran size VM yang kita punya ya. Jadi kecepatannya juga tergantung dari itu juga. Oke, nah berhasil menghentikan VM instance 1. Jadi untuk instance 1 ini sudah berhasil di stop. Oke, ini saya untick dulu. Nah, kemudian pilih yang Compute Engine dan pilih yang disk. Ini untuk step keduanya. Jadi kita snapshot disknya terlebih dahulu. Seperti kita copy atau clone disknya terlebih dahulu. Oke, kita pilih yang instance 1 disknya ya, namanya instance 1. Kemudian pilih tindakannya yang buat snapshot. Jadi kita akan duplicate disk yang saya punya di instance 1 itu dengan nama instance 1. Oke. Kemudian setelah itu nama snapshotnya kita bisa ganti bebas, misalkan snapshot region Jakarta misalkan. Oke, sebentar ini saya hapus dulu snapshot region Jakarta. Oh, pakai strip aja nih. Bentar. Jakarta. Oke. Nah, setelah itu deskripsinya kita bisa samain aja sama yang atas nggak apa-apa. Snapshot untuk region Jakarta misalkan. Untuk region Jakarta. Oke. Berikutnya ini adalah di sumbernya. Di sumbernya adalah kita pilih hard disk atau disk yang kita pakai tadi ya. Instance 1 yang saya gunakan. Untuk lokasinya, regionnya. Nah, di sini saya pilih regionnya saya ganti Asia. Asia Southeast 2 Jakarta. Nah, ini dia adalah region baru Jakarta. Oke, kemudian kita klik buat aja langsung. Nah, dia di sini akan membuat copy atau membuat snapshot dari hard disk atau disk yang kita punya tadi di region yang lain. Jadi kita ambil kopinya, snapshotnya atau biasanya tuh image-nya kita copy ya. Kita ambil, kita pindahkan. Oke. Nah, ini juga tergantung dari besarnya atau banyaknya data ya yang digunakan di sini untuk membuat snapshotnya. Oke, untuk snapshot region Jakarta di lokasinya Asia Southeast 2 sudah saya buat. Untuk langkah berikutnya, kita masuk lagi ke sebentar. Masuk ke menunya lagi juga nanti. Sebentar, ini sudah selesai. Oke, nah kemudian ke Compute Engine masuk ke disknya lagi. Nah, di sini kita harus buat disk lagi. Nah, disk ini kita namain disk region Jakarta misalkan. Nah, untuk deskripsinya juga samain aja disk untuk region Jakarta. Untuk region Jakarta. Nah, jenisnya ini ada dua nih, yang standar sama yang SSD. Saya pilih yang standar aja. Kemudian regionnya sudah ya, ngikutin ya. Jakarta, Asia Southeast 2. Yang A. Kemudian jadwal snapshot saya nggak pakai jadwal dulu untuk saat ini. Nah, ini saya pilih jenis sumbernya, saya pilih snapshot. Nah, snapshot sumbernya saya pilih untuk yang tadi saya buat ya, snapshot region Jakarta. Jadi di sini akan dibuat berdasarkan snapshot yang saya buat tadi ya. Kemudian ukurannya saya buat 10 GB aja buat jaga-jaga. Nah, ini juga biayanya tergantung dari besarnya size yang kita punya nanti datanya. Oke, yang lainnya ini nggak usah. Ini performa ya. Nah, ini kita klik buat aja. Nah, sambil kita tunggu membuat disk region Jakarta. Oke. Jadi kita ada
ada clone disknya juga ya di sini ya. Jadi tidak langsung tiba-tiba kita langsung ganti instansnya, zonanya langsung diganti atau regionnya langsung diganti. Di sini kita harus buat langkah-langkahnya seperti yang saya tunjukkan tadi. Oke, kita tunggu sampai selesai dulu. Nanti ini ukurannya tadi yang kita buat ya 10 GB juga, dan zonanya harusnya sudah pindah ke zona ke zona Asia Southeast 2A. Nah, oke, sudah berubah untuk disknya. Nah, setelah kita buat disknya ini, kita lanjut ke instance VM-nya. Kita harus buat VM-nya juga. Nah, kita buat instance baru di sini ya. Kemudian kita tunggu sebentar. Nah, instance ini kita kasih nama juga nih, misalkan instance atau instance region Jakarta ya. Sebentar. Instance region Jakarta. Oke. Nah, kemudian kita lihat ya, regionnya sudah ke Jakarta. Kemudian, nah ini saya pilih yang N1 aja deh. CPU-nya pakai yang ini aja. Memorinya 614 MB. Cukup kecil karena ringan sekali saya kebutuhannya. Kemudian ini, nah ini pilih disknya nih, boot disknya. Disk yang ada itu yang saya punya tadi ya, zonanya udah di Asia, yang Southeast 2 Jakarta berarti ini. Nah ini disknya saya pilih yang disk yang saya buat tadi. Oke. Jadi ini disk untuk VM yang kita buat ini. Kemudian ini ya, ini HTTP, HTTPS, firewallnya. Kemudian udah, oke, kita klik buat aja. Oke, nah ini adalah instance region Jakarta. Artinya kita akan membuat VM baru berdasarkan dari snapshot yang kita buat tadi dan juga disk yang kita buat tadi. Jadi ini sudah ada data yang sama dengan instance 1 yang sebelumnya di zona US. Oke, sudah selesai. Nah, kita klik ini untuk melihat detailnya. Oke, ini untuk informasi detailnya. Untuk nama, sebentar, kita cek untuk yang, oh ya, kita juga perlu nanti mengganti jaringannya ya. Jaringannya itu mana ya? Sebentar, di bawah, di atas ya tadi ya. Ah, ini dia, antar muka jaringan. Nah, kita perlu ganti ini nih. Ini F0 benar. Oh, itu yang bawah. Nah, ini standar Asia Southeast 2. Jadi kita pilih untuk tingkat layanan jaringannya pakai yang ini aja. Saya pakai yang standar Southeast 2. Kemudian kita klik simpan. Oke, jadi instansnya ini sudah terupdate ya untuk yang jaringan atau networknya ya. Oke, kita tunggu dulu sampai selesai proses simpannya. Jadi di sini kita sudah punya instance baru dengan region baru Jakarta. Oke, performanya seperti apa? Nanti kita coba langsung load ke IP address yang ada aja di situ. Oke, ini sudah selesai. Bootnya sudah, kemudian informasi lainnya juga sudah. Oke, nah kita kembali. Nah itu tingkat jaringannya udah yang standar ya. Oke, nah kita back aja. Nah ini kita klik langsung IP-nya, IP address yang kita dapat, IP eksternalnya. Jadi IP-nya ini random sih kalau yang saya pakai saat ini. Jadi nanti kalau saya matiin instansnya lagi, dia akan berubah lagi IP-nya. Oke, ini nanti kita klik dulu. Jadi sampai sini untuk cara membuatnya. Kemudian ini saya akan tunjukkan loadnya langsung ke web server yang saya punya, yang saya buat sebelumnya. Oke, ini web server yang saya buat pakai Debian. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.